Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemarin kita sudah punya halaman aplikasi kita udah kayak gini, sudah ada kegiatan pemanasan blog. Nah, satu hal itu masih kurang ini formnya ke samping dan enggak nge-manage atau ngebagusin lah formnya ini. Itu dia ada di app kegiatan. Kemudian template-nya itu ada template tambah kan. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini formnya. Kenapa dia bentuknya nyamping gitu? Karena ketika kita render satu form, dia akan bentuknya gini. Tabel kayak gini. Oke. Nah, kalau di sini kayaknya, nah, tinggal ditambah nih _asp gitu. Nah, dia akan atas bawah gini. Nah, asp itu artinya dia bukan dalam bentuk tabel lagi, tapi pakainya P kayak gini. P. Nah, P itu paragraf. Nah, ini sudah ada dari sononya. Jadi kita tinggal pakai .asp gitu ya. Atau kita nggak mau kayak gini, kita mau tampilin satu persatu gitu, kita mau punya cara sendiri gitu ya. Oke, kita bisa pakai for sebenarnya, for field in form and form. Kayak gini, ini juga bisa. Nah, di sini tinggal kita manipulasi aja, mau pakai div gitu. Ini set ini kan bisa. Kalau kita pisah baris antara label dengan inputnya gitu ya. Ya pakai P aja lah. P nanti ada ininya, div aja lah. Coba filter label kan, ya benar. Nah, oke. Kita mainan kayak gini ya, straight gitu ya. Nah, di sini kita bisa kasih styling untuk margin. Pixel aja. Nah, oke, ini formnya jadi lebih rapi gitu, walaupun ya nggak bagus banget. Oke. Nah, setidaknya nggak kayak tadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya form tuh bisa kita kelola kayak gini. Nah, ini kalau kita mau perlakukan dia sebagai satu persatu field gitu ya. Nah, cara kayak gini memang agak lebih panjang, tapi kita dapat formnya lebih rapi. Tapi ini juga gini, misalkan kita modelnya kita ubah nih, keterangan gitu ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini dia bentuknya akan udah tetap otomatis gitu ngikutin. Nah, jadi walaupun tadi agak panjang, sebenarnya itu juga udah termasuk dinamis gitu, karena kita ambil nilainya dari variabel form yang dia tuh ngikutin ke modelnya gitu ya.
Nah, jadi ketika kita nambah modelnya, nambah field di modelnya, dia akan nambah juga. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, kita kembalikan aja kayak gini. Nah, ini jadi lebih rapi. Nah, nanti kita bisa pakai sebenarnya ada namanya Django form apa namanya lupa ya. Ada namanya pluginnya, lupa namanya nih. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Form kok add-onnya nggak terkenal ya, padahal banyak yang pakai. Nih Django Crispy Form, lupa. Nah, ini kita bisa pakai ini. Kalau kita pakai Crispy Form, kita nggak perlu kayak gini. Dia udah lebih otomatis gitu. Nah, oke. Dia pakainya Bootstrap ya. Ya udah. Sekarang ini kita kan sudah punya styling sendiri. Nah, kita coba sekarang untuk adopsi Bootstrap gitu ya. Kita datang ke website Bootstrap. Download. Kita download aja semuanya. Beta. Kenapa versi 5 ya? Yang 4 dulu. Nah, oke, kita download. Ada di Praxis Academy Noise. Oke, taruh sini aja. Save. Oke. Nah, ini bisa kita ekstrak, kemudian CSS-nya kita dan JS-nya kita nih bisa kita hapus sebenarnya, tapi nggak apa. Yang CSS-nya aja yang kita jangan dihapus ya, dikosongkan aja. Nah, sini kita rename biar gampang importnya, Bootstrap gitu aja, nggak usah aneh-aneh. Oke, nah dia ada di sini. Oke. Nah, sekarang dia sudah masuk ke statiknya kita nih. Statik ada Bootstrap di sini. Nah, sini indeks CSS-nya kita kosongkan aja. Enggak, kita butuh untuk body nih. Kita butuh untuk body. Ini marginnya kita kasih 0. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke layout. Nah, ini kita coba pakai CSS library gitu ya, kayak Bootstrap gitu. Nah, oke, di sini indeks CSS-nya biarin aja, sama kita tambah lagi dari Bootstrap. Bootstrap CSS apa ya tadi? Bootstrap CSS bootstrap.min.css bootstrap.min.css. Nah, oke. Sekarang kalau kita reload di sini, sing udah berubah. Jadi lebih gede. Ya, ini spacingnya jadi lebih tepat gitu. Profilnya ganti tulisan. Iya nih, udah bener FI-nya. Oh, berarti fontnya yang salah nih. Ikut sana deh. Oke, nah ini kan kemarin yang masalahnya. Nah, oke, ini saya nggak tahu nih kenapa tetap bagus. Aneh. Oh, dia masih kena menunya. Bukannya udah dihapus. JS-nya kayaknya ikut
kosong. Yes, cuma untuk hapus. Joyce-nya cuma hapus ya. Oke. Oh, karena dia kita kasih ID menu. Nah, emangnya menu dari mana? Oke. Kemarin ada menu Oh. hilang. Nah, tuh. Nyangkut di cache. Nah. Oke. Ya. Nah, kalau kita ganti ke Bootstrap, dia akan kayak gini bentuknya. Nah. Ada banyak sekali komponen yang bisa kita pakai di Bootstrap ini. Contohnya ini navbar. Kok jadi kecil? Nah, kita bisa bikin kayak gini. Sebenarnya tinggal copy paste aja sih. Cuma kita coba buat sendiri ya. Biar lama. Nah, buat. Oke. Terus dia butuh ya gini aja. Ini. Kita bikin buku catatan. Keren. Oke. Kita kasih navbar expand. Oke. Kelamaannya. Oke, nanti jadi kayak Langsung berubah. Oke, nah ini mungkin belum terlalu bagus, tapi nanti kita coba benerin. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk bikin navbar, kita nggak melakukan styling, tapi di sini kita Panggil. ya meletakkan kelas di elemen nav ini. Kelas ini dari mana datangnya? Dari Bootstrap ini. Jadi di Bootstrap CSS ini dia sudah ada banyak sekali kelas-kelas CSS yang bisa kita pakai di sini. Nah, contoh lainnya nih kalau kita mau bikin button nih. Mana ya? Di kegiatan template apa? Di indeks ya. Nah, kalau di sini di kegiatan, ini kan ada button nih. Buttonnya biasa aja gitu ya. Nah, kita coba. Nah, kita coba untuk gini. Nah, ini buttonnya. Kita btn.remake. Nah, cuma nambah kelas kayak gini. Udah jadi bagus. Nah, oke kayak gitu ya. Pilih warna. Iya, tinggal ganti warna. Tinggal mau sukses, hijau, mau danger jadi merah, pilih warning jadi warna kuning. Warning kan warna kuning. Orang Indonesia berarti yang bikin ya. Hijau, warna hijau. Oh ya, warjo ya benar. Nah, oke, nah kayak gini juga kalau diklik detail di sini ada button gitu kembali gitu ya. Itu juga bisa kita benerin. Gitu. BTN, belajar lah, back. Oke, di halaman input juga ada. Oke. Ya nih. BTN danger. Nah, dia udah langsung jadi merah gitu. Nanti button satu lagi di bawah pas BTN. Ya, terserah sih mau warna hijau atau biru gitu aja. Merah. Ya. Oke, nah ini kita sudah punya kayak gini. Udah enak sekali nih, udah. Kalau mau bikin button ya udah tinggal bikin buttonnya terus dikasih kayak gini, udah bagus gitu.
Nah, sekarang kita lanjut ke navbarnya nih. Navbarnya masih agak mengganggu. Copy aja ya. Banyak soalnya. Uli. Oke. Nah, ini nih styling nih, aduh. Saya sering kehabisan waktu di styling memang. Blog, terus ini profile. Profile nih, kasihan sekali. Oke. Oke, nah. Oke, kita udah punya kayak gini. Menunya. Wah, udah rapi. Ini kita nggak mau warnanya kayak gini ya. Maunya hitam gitu. BG dark. Wow. Nah, kita mau gini gitu. Ini bisa aja gitu. Warna hitam. Oh, bagus juga. BG primary coba ya. Nah, jadi biru. Wah, bagus. Nah, kayak gini bisa juga gitu. Oh, di sini kita kurang satu kelas. Dia kelas navbar brand dong. Nah, mantap. Oke. Nah, ini kan udah cakep guys. Nah, oke, dengan pakai Bootstrap kita cuma cukup pakai kelasnya aja gitu, nggak perlu aneh-aneh styling gitu. Palingan dikit banget kita stylingnya. Tadi cuma apa nih? Cuma body margin. Itu biar nggak ada marginnya. Itu pun sama Bootstrap udah dilakukan gitu. Jadi ini udah kosong. Jadi lagi harus bikin dari Bootstrapnya margin. Iya. Bootstrapnya udah ngatur sendiri. Kita udah ya udah gitu, udah jadi. Udah jadi. Nah, tinggal di sini mungkin kita kasih main gitu ya. Untuk konten gitu. Dan kita kasih dia padding gitu ya. Padding 5. Nah, mungkin di sini biar nggak atau kontainer aja. Sama margin topnya 3 lah. Nah. Oke, nah ini kan ya lebih rapi gitu ya. Nah, oke, nah itu kita udah bisa pasang Bootstrap. Nah, terus di Bootstrapnya ada satu sistem yang penting nih. Kalau komponen ya udah gitu kan. Ini komponen-komponen bisa kita pakai, ada card gitu. Ada button, tadi button kita udah pakai. Kalau card itu dia bentuknya kayak kalau di Instagram atau di Facebook tuh satu postingan tuh biasanya dia satu card gitu. Atau kalau kita lihat di dev tuh, nah card itu ini thread bentuknya kotak gini. Terus ada komponennya, ada header, ada content sama actionnya di bawah sini. Postingan. Iya, biasanya kayak gini. Ini kita pakai untuk ini. Kalau di Tokopedia atau toko online lain tuh card Itu ini udah muncul cardnya pertama. Nah, cardnya kedua. Nah, cardnya kayak gini, ini card nih, ini card. Jadi cuma kotak gitu, kayak kartu gitu. Ada sih kartu yang ini trapesium.
SIM card. Nah, oke, nanti kalau kita coba lebih ini cocoknya dipakai di sini atau di blog. Nah, di blog nih kita coba ya, ganti ya, nggak usah kayak gitu ya. Kita coba dah. Di blog kita pakai card template index. Oke. Nah, wow, di sini kita rajin sekali. Nah, iya. Nah, di sini kita bisa, oke ini kan nggak ada apa-apanya ya, maksudnya nggak berbentuk rapi gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai card. Tuh, udah jadi langsung. Tinggal, mungkin kita kasih margin dulu ya, marginnya ya 3 lah, nggak usah terlalu banyak. Nah, terus di sini kita bisa bikin card. 3 itu kalau di Bootstrap itu ukurannya 3 PX atau 30? Satuan. Enggak satuan. Enggak kesatuan si CSS. Jadi di Bootstrap dia punya level sendiri. Level di Bootstrapnya sih bukan di CSS. Kalau angkanya sendiri dia udah beda. Jadi kita harus ngira-ngira sendiri berarti. Kalau di Bootstrapnya nih MT3 tuh dia 1 rem. Dia 1 rem. Kalau kita ganti 4. Oh, ini kontainer. Nah nih, M4 dia 1,5 rem. Kalau M3 ya 1 rem. Nah, itu jadi cuma level aja di Bootstrap. Kalau di Bootstrap itu ada 5 level, 1 sampai 5. Nah, semakin besar juga ini efeknya. Nah, card konten kali ya. Bukan card body. Oh ya. Card header. Oke. Card body aja. Oke, nah ini udah jadi card, udah bagus. Udah jadi bagus. Oke. Nah, kayak gini kan jadi lebih rapi ya, kayaknya. Nah, ini di sini ada lagi 1 card, bisa kita kasih sini. Ini kita pakein aja card, itu terus di sini kita kasih dot card body. Oh, oke. Nah, kayak gini kan ya lumayan. Oh, ini linknya. Nah, oke. Oke, nah ini sudah jadi kayak gini. Ini udah pakai Bootstrap dan bikin kita jadi gampang banget untuk styling. Dan sekarang kita bisa lebih fokus ke Python-nya gitu. Untuk styling udah tinggal kasih ke Bootstrap aja. Nah, oke ini tadi ada satu sistem di Bootstrap yang bukan lumayan ya, memang sangat penting sih, ini bagian dari ini. Nah, itu namanya di sini nggak ada. Namanya grid. Nah, layout di sini ada grid. Nah, grid ini kita pakai untuk ngatur ini mana di kiri, mana tengah, mana kanan gitu. Nah, ini penting banget. Nah, kalau di sistem gridnya di Bootstrap kita pakai logikanya tabel, ada row sama col gitu, row sama kolom, baris sama kolom gitu ya. Nah, jadi ini ada 1 baris, kemudian dibagi kolom, ada 1 baris dibagi kolom. Nah, kalau kita mau taruh button ini di sebelah sini, sebenarnya itu di halaman apa ya? Kegiatan indeks. Nah, sebenarnya kita udah bisa langsung
taruh di sini. Nih. Nah, nih harusnya kan di samping ya. Cuma kenapa ini di bawah? Karena H1 itu sifatnya dia blok. Artinya dia ditampilkan dari ujung sini sampai ujung sini. Sehingga nggak ada komponen yang bisa di sampingnya lagi gitu. Kecuali kita pakai span. Nah, kalau dia tulisan biasa, bisa dia displaynya inline. Inline itu artinya ada komponen lain yang bisa di sebelahnya. Yang apa namanya? Yang tambah itu juga maksudnya yang menu tambah masuk ke menu masuk KH1-nya. bukan masuk ke menu tambahnya yang itu loh yang ada ngisi nama. Di sini. Iya. Itu kalau misalkan saya mau nama terus yang teksnya itu di samping itu berarti pakai span juga Bisa. Karena ini apa ya nih? Ini apa namanya nih? Inputnya ini nggak blok ya. Dia cuma sebatas ini aja. Jadi dia bisa di samping. Nah, kalau heading H1 sampai H6 dia blok, artinya nggak bisa ada elemen lain di sebelahnya. Sebenarnya bisa, tapi kita maksa gitu ya. Nih style display inline. Nah, kita paksa. Nah ini bisa. Tapi ya maksa. Nah kalau di Bootstrap sendiri sudah disediakan untuk melakukan layouting. Jadi di sini kita bisa buat satu row, kemudian kita buat call. Nah A1-nya kita masukkan ke kolom pertama. Jadi ada satu baris, kita bagi kolom. Nah, yang kolom pertama itu isinya judul. Nah, di sini kita buat kolom kedua. Kita masukkan buttonnya ke kolom kedua. Artinya di sini ada satu baris, kemudian dibagi dua kolom. Di sini judulnya, di sini buttonnya. Sekarang dia udah bisa pindah ke sini. Nah, manfaatnya melakukan ini apa daripada yang inline tadi? Apa ya? Kalau ini kita nggak memaksa supaya si H1-nya jadi inline, dia tetap blok, tapi sebatas ini dari sini sampai sini. Nah, karena dia dibatasi oleh kolomnya dia sendiri. Nah, jadi dia tetap sifatnya blok, hanya saja dibatasi bloknya sampai sini gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa letakkan buttonnya tuh di kanan gitu. Nah, kalau tadi kita paksa inline, pasti yang ke kanan ini juga ikut karena barengan. Nah, ya kalau ini kan enggak, dia udah di kolom sendiri dan di kolom ini kita taruh ininya di kanan. Kayaknya kegedean dan kita. Yang ada satu kan, A3 deh. Nah inilah. Nah sebenarnya saya nggak terlalu tertarik sama CSS, tapi ya mau nggak mau. Kalau nggak nanti jelek. Nggak mau karena ngejar Python. Nanti kalau nggak gitu jelek lah. Nggak pakai CSS kan jelek ya. Nah, oke. Di sini nanti kita bisa buat dia kayak katalognya di toko online gitu. Card gitu ya. Nah, jadi bisa kita buat per kolom gitu. Nah, misalnya di sini kita buat satu row gitu. Kemudian kita bagi kolomnya banyak sekali di satu row. Tapi kita perbolehkan untuk turun ke bawah kalau sudah terlalu penuh. Nah, kita coba. Ini kelas. Oke. Oke, nah. Oke, ini kita ada elemen gini. Nah nih, kita punya satu baris. Kita punya satu row gitu ya, sampai sini. Nah, jadi satu baris. Nah, satu baris ini kita bagi dua kolom. Nah, kolom ini besarnya 12. Nah, nih di Bootstrap itu setiap baris itu akan terbagi jadi 12 petak. Nah jadi kalau ada kolom yang ngambil 12 petak ini artinya penuh untuk satu kolom.
Ketika ada kolom lain, itu dia akan ditaruh di bawah. Nah, walaupun mereka satu baris gitu. Jadi ini kayak satu baris gitu. Tapi karena ini nggak cukup, jadi turun di bawah gitu. Nah, kayak ini, kayak kode editor ini. Nah, ini kan udah nggak cukup gitu, tapi taruhnya di bawah, nggak nyamping gitu. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, berarti di sini sebenarnya kita udah bisa atur ini mau pakai berapa petak untuk per ininya. Nah, misalkan di sini 3 gitu ya. Berarti nanti bisa 4 ya. Karena 3 kali 4 kan 12. Nah, ini cukup untuk 4. Kita coba aja deh. Tambah yang banyak. Penso plus softener. Baju wangi. Nah, ini. Orang dong. Orang dong. Iya. Oke. Nah, ada langsung turun gitu. Nah, kayak gini. Udah bisa kita bikin card. Card body. Kita pindahin deh semuanya. Biar. Nah, jadi bagus. Ini kepanjangan. Atau title-nya kita kecilin ya, jangan H3 ya. A5. Oke. Masih. Kita pakai ini aja lah. Di bold aja. Masih juga. Ya udah, berarti ini jangan 3, tapi 4. Tetap aja nih. Maaf. Maksa dia. Oke, ini karena itu ya tadi. Nah, ya udah hapus. Boom. Nah, oke, nah kita udah punya kayak gini, ini kayaknya kurang spasi ya. Nah, di sini kita bisa kasih margin kali ya. MX. Nah, PX lah. PX 3. Ya. Ya gini berarti. Nah, komasinya ya udah P aja. Oke. Nah, kayak gini kegiatannya, list kegiatannya jadi ya lebih rapi, tapi nggak cocok untuk tampilan yang perlu diorganisir ya, karena dia nggak berurutan dari atas ke bawah nih, kotak-kotak nih. Kotak-kotak itu biasanya untuk pameran. Kayak gitu. Kayak Tokopedia. Nah, ini penting grid system. Oke, kayak gitu. Oke, kayak gitu, Pak. Oke, siap, Mas. Siap. Oh, ini ada gutter. Oke, kita bisa pakai gutter. Mana? Ini bikin sendiri. Ya udah. Oh, kita udah bener ya. Oke. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, ini kok hilang menunya yang lainnya? Tiba-tiba hilang. Wow, mantap sekali. Layout. Oh, ya. Bukan karena warna. Bukan, dia otomatis hilang kalau di tampilan ini, tampilan mobile. Jadi biar nggak penuh sana. Sebenarnya bisa kita matiin sih.
tapi jadinya kayak gini. Nah, ya dan ini kita kembaliin aja. Nah, kayak gini kan bentuknya. Nah, kalau kita perhatikan ini yang namanya responsif gitu ya di sini. Kalau ini kan dia ya udah gitu, cuman bentuknya memanjang gitu. Kalau layar kecil ya dia ikut mengecil juga gitu. Contohnya ini. Jadi dia nggak bablas tembus ke samping. Nah, kayak gitu ya. Nah, misalkan kita ke menu kegiatan. Nah ini dia nih nempel. Nah di Bootstrap kita bisa setting nih. Misalkan itu di menu apa tuh? Di kegiatan indeks. Nah di situ di sini. Nah oke, ini kita bisa kasih kalau dia kecil itu penuhi tempatnya gitu atau XS. Oke. Call 12. Nah, ini kan kayak gini. Oke. Nah, cuma kalau kita pakai call 12 artinya pas di sini dia juga ada di bawahnya gitu ya. Nggak di samping. Nah, kita bisa nih call MD. Nah, oke, dia udah sampai. Nah, call MD6 itu artinya kolomnya itu kalau dia di layar medium MD, kalau dia di layar medium dia akan ambil petakan kolomnya tadi itu ambilnya 6 gitu. Nah, walaupun di sini sebenarnya kolomnya kita bilang 12 gitu ya. Nah, 12 itu defaultnya. Nah, di sini defaultnya gitu ya. Nah, jadi kalau dipaksakan 12 kayaknya kecil ya ini. Ya. Nah, ketika dia di layar medium, ya udah kita kasih 6 gitu ya. Nah, kalau dia nggak medium, lebih kecil dari medium, dia akan ambil 12. Di sini 12, di sini 12 penuh gitu. Oke. Nah, ini juga gitu. Ini juga bisa kita buat seperti itu gitu. Misalkan kalau dia di layar kecil, kita buat dia supaya 2 aja gitu. Berarti di sini call 6. Kalau di layar medium dia 4. Oke, nah di sini dia udah jadi 2 aja kiri kanan gitu karena 6, 12 dibagi 6 kan 2. Nah, ini 2. Kalau menu atasnya dibuat responsif berarti begitu juga. Iya. Nah, ini kalau dia di halaman medium dia jadi 3. Kalau di halaman small kecil nih dia jadi 2. Nah, udah kalau pakai Bootstrap tuh udah responsif dari sananya sebenarnya. Udah gampang. Nah, ini udah jadi. Oke. Oke, nah ini lanjutan stylingnya ya sebenarnya. Ya udah. Oke, ini lumayan mempersingkat kodenya kita, jadi kita nggak perlu lagi mikirin ini nih yang masih agak kurang menyenangkan. Kelas, teks. Oke. Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Kursor pointer. Nah, ada kayak gitu. Oke. Nah, nanti ini supaya dia bisa ke kanan sama, ini bisa kita buat baris dan kolom lagi, row, kemudian call. Call gitu.
Oke, nah ini bisa kayak gini. Nah, cuman di sini kita perlu geser dia ke kanan. Set. Oke, udah jadi. Nah, atau biasanya ini kan berkaitan dengan judul ya. Nah, di Bootstrap tuh dia sudah menyediakan juga di sini ada kelas namanya card di bawah card gini. Dia namanya card header. Nah, di card header ini sebenarnya bisa kita taruh yang mana sampai mana nih? Nah, yang berkaitan dengan judulnya kita. Nah, jadi di bodinya tuh cuma konten aja gitu. Nah, kayak gini. Jadi kayak gini bisa. Oke. Nah, itu kodenya kita jadi lebih terkelompokkan aja sih, lebih mudah untuk melakukan responsif, pewarnaan, styling, dan positioning gitu. Layoutingnya juga jadi lebih mudah, dibantu sama Bootstrap. Nah, sebenarnya ada CSS library lain, itu ada kayak Bulma gitu-gitu. Nah, itu juga banyak yang pakai juga. Ada Tailwind gitu ya. Tailwind tuh di komunitas tuh cukup ramai, cuman untuk di project masih Bootstrap yang ini banyak dipakai. Digandeng sama itu juga bisa ya? Bisa. Soalnya dia cuma CSS saja. Jadi bisa ke mana-mana, yang penting nggak nabrak sama-sama CSS gitu. Kalau misalkan Bulma udah dipakai terus dimasukin Bootstrap, nah ini nabrak. Mending satu. Ya, soalnya sama-sama. Oke, kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja hari ini, Pak, soalnya kayaknya di